Tetapi prinsip dasarnya saya kira Pak Subhan, apapun caranya, bagaimanapun caranya, Stadion Matoangi itu harus dilanjutkan Pak. Kapasitas sebenarnya gubernur untuk menetapkan itu dengan stadion yang standar sekarang, dengan standar yang harus format kembali ke cagar budaya kemarin, Stadion Matoangi dengan kapasitas 15.000 ya. Kan itu kan desainnya juga pasti ada hitungan juga dulu kan. Itu kapasitas saya sebagai gubernur itu menunggu tim teknis pasti kan. Tim teknis lah yang menentukan dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang mana opsi-opsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali di channel Rakyatku TV bersama saya Subhan Yusuf. Kali ini pembahasan kita adalah kelanjutan Matoangi Nasibmu Gini. Matoangi Nasibmu Gini Part 2 dengan narasumber yang berbeda. Dua narasumber kita ini luar biasa dan insya Allah akan memberikan jawaban terkait dengan seperti apa Matoangi ini ke depan. Kita sapa dua narasumber kita. Wakil rakyat kita, suhu saya Haidar Majid. Apa kabar Kakandaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puasa ya Kak ya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Puasa. Kemudian ada suhu saya juga Aryadi Ansal mewakili Pemprov sebagai staf ya. Dia kalau istilahnya kemarin ya TGUPP ya, tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Nah, itu melekat di gubernur dan tentu wakilnya. Dulu gubernur, sekarang kan ada persoalan, jadi wakil gubernur yang merupakan bagian dari pemerintahan. Baik, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat tetap puasa, ini jam 2 kita disuruh tim untuk hadir di studio. Jam kritis ini Kakak. Menurut Kakak Haidar, ini tinggi-tingginya jam kritisnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, kembali ke studio Rakyatku TV. Baik, ada Pak Haidar. Haidar, kemarin itu ada 3 narasumber sudah hadir di studio ini terkait dengan pembangunan Stadion Matoangi. Reporter, supporter dan para penggemar bola itu sangat berharap ada solusi dari proses ini. Nah, mungkin Kakandaku bisa menjelaskan seperti apa sih persoalan ini dan how to solve this problem. Kira-kira gitu loh. Suatu ketika saya menerima demo di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Baik. Dan yang hadir waktu itu adalah teman-teman supporter. Baik. Saya memulai kalimat penerimaan saya waktu itu dengan kalimat saya juga pencinta sepak bola. Baik. Dan ketika saya mempersilahkan salah seorang supporter bicara waktu itu, dia mulai kalimatnya dengan kalimat seperti ini. Saya bukan pencinta bola Pak, saya pencinta PSM. Ada spirit yang luar biasa dari kalimat itu saya kira kalau kita bicara di konteks Matoangi Pak Subhan. Iya. Matoangi itu susah kita pisahkan dari PSM. Iya. PSM adalah Matoangi dan Matoangi adalah PSM. Dan tentu saja spirit itu sudah bermula dari puluhan tahun yang lalu. Kita mungkin generasi berikutnya masih merasakan spirit itu yang luar biasa. Baik. Sehingga pertama tentu saja kita punya tanggung jawab yang sama untuk bagaimana merawat dan membangun Stadion Matoangi.
Itu. Kemudian yang kedua, tentu kalau kita bicara historis, Stadion Matoangi itu dibuka mulai pada tahun 57. 57, betul. Tahun 57. Artinya dengan usia yang seperti itu, sekarang kita di tahun 2021. Betul. Dalam hitungan waktu dengan konstruksi bangunan yang dimiliki oleh Stadion Matoangi, saya kira memang Stadion Matoangi butuh perhatian khusus dari kita semua. Nah, olehnya itu pemerintah provinsi punya obsesi untuk bagaimana mewujudkan sebuah stadion yang representatif, stadion yang memiliki kelayakan sebagaimana yang disyaratkan atau distandarkan oleh FIFA. Stadion yang bisa memiliki kapasitas penonton 40.000. Stadion yang bisa memiliki segala sesuatunya bisa kita peroleh dari tempat itu. Nah, di konteks DPR-nya, tentu kami menyambut antusias dan obsesi dari pemerintah provinsi itu, bagaimana mewujudkan stadion yang dimaksudkan. Nah, itu tadi, sepak bola di kita kan di Sulawesi Selatan khususnya itu bukan hanya sebuah olahraga. Sepak bola di kita itu kan bukan hanya sebuah industri seperti yang terjadi di Eropa. Tapi sepak bola di kita itu adalah perekat sosial kita. Salah satunya, betul. Tidak ada saya kira satu kegiatan di Kota Makassar ini yang bisa menghadirkan orang 10.000 orang lebih dalam waktu sekejap. Dengan spirit dan suara yang sama, Pak. Tidak ada saya kira satu kegiatan di Kota Makassar ini yang bisa orang tumpah seketika dan bisa dia terhalang oleh kendaraan yang bersangkutan dan orang tidak marah, Pak. Kenapa? Karena ada semangat yang sama yang dibawa oleh teman-teman supporter itu. Sehingga Pak Subhan, saya kira berangkat dari itu semua, kami di DPR, khususnya saya adalah salah seorang yang sangat antusias mendukung pembangunan Stadion Matoangi itu. Dari perspektif penganggaran, alhamdulillah kita telah menganggarkan dan itu ada di dalam DPA kurang lebih 1,2 triliun untuk proses pembangunan Matoangi. Khusus untuk pembangunan Matoangi, dan itu anggaran itu dengan berhitung 40.000 sit penonton itu. Nah, tentu saja kalau misalnya nanti dalam perkembangannya sebagaimana yang dibicarakan beberapa hari belakangan ini, ada beberapa opsi yang meminta untuk menurunkan kapasitas penonton itu juga persoalan. Dengan sebenarnya bukan persoalan kalau saya. Bukan ada persoalan kalau kita mau bicarakan dengan baik. Artinya saya mau ambil kesimpulan, teman-teman di DPR, mungkin juga Pemprov, kalau misalkan angka 20.000 itu dari 40.000 turun jadi 20.000 itu disepakati, itu bisa kemungkinan. Ada kemungkinan bisa. Selalu saya bilang untuk Matoangi sebenarnya tidak ada persoalan. Baik, pemirsa, saya mau tegaskan, Kak Aidir Majid dan Arya Arsal menegaskan bahwa semua bisa didiskusikan. Kemarin kan ada perbedaan keinginan dari 40.000 turun 20.000. Pemkot maunya 20.000 dengan alasan bahwa tidak memenuhi kapasitas. Apa yang tidak bisa kita bicarakan? Apa yang tidak bisa kita bicarakan untuk sebuah kebaikan, kata Pak Aidir. Ini penegasan supaya semua bisa jelas. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah satu. Pemirsa, kembali ke Matoangi Nasibmu Gini Part 2. Ada Pak Aryadi Arsal. Baik, Kakanda, apa sih sebenarnya keinginan Pemprov? Kemarin kan sudah jelas nih. Nah, maafkan, kita tidak bisa nafikan bahwa ada kejadian di mana ada Prof Andalan kemudian berganti ke Pak Sudirman Sulaiman. Mungkin seperti apa kebijakan setelah berganti
kepemimpinan. Pasti sih sebenarnya paket ya, tapi kita mau dengar langsung dari Pak Aryadi seperti apa sih sebenarnya terkait khusus untuk Matuangi ini. Silakan Pak. Terima kasih Kak Subhan. Jadi Prof andalan itu sebenarnya Prof dan andalan. Prof itu ikon dengan Prof Nurdin Abdullah, andalan itu Andi Sudirman Sulaiman. Jadi ini satu paket, ini satu paket. Dan hari kerja hari pertama setelah kejadian di forum Coffee Morning, Pak Andalan sudah menyampaikan bahwa saya ini ya satu paket, satu visi misi dengan Pak Prof. Jadi visi misi yang sudah dibangun bersama-sama untuk Sulawesi Selatan akan saya tentu lanjutkan. Saya stressing pemirsa, ini penegasan Pak Ari Arsal bahwa tidak akan ada seperti Matuangi ini tidak akan terbengkalai begitu saja, karena visi misinya Profesor Nurdin Abdullah juga merupakan bagian dari visi misi Sudirman Sulaiman. Baik, saya perhatikan saja. Baik, lanjut. Ya, jadi terlepas dari proses yang sekarang ini, ya jelas ini kan ramenya stadion kan baru belakangan ya. Nanti setelah kejadian, terus beberapa bulan setelah pelantikan wali kota Makassar, kemudian ya ada riak-riak lah rame. Yang pasti kalau dari pemerintah provinsi kan sebagaimana Kak Haidar tadi sudah sampaikan kan sudah ada di APBD. Yang kedua, sekarang ini Pak PLT Gubernur ini fokus untuk pertama-tama menyelesaikan kewajiban-kewajiban pemerintah yang menjadi utang pemerintah kepada pihak ketiga, kepada masyarakat, yang harusnya diselesaikan semua. Misalnya, hak-haknya pegawai honorer yang gaji-gajinya, tunjangannya tidak diselesaikan, segera selesaikan. Hak-haknya kontraktor yang tidak diselesaikan, dibayarkan, itu segera diselesaikan. Itu luar biasa. Dan itu jumlahnya tidak sedikit. Tidak sedikit, nilainya cukup besar. Jadi sampai kemarin kita melakukan dan sudah disetujui dengan DPR perubahan APBD parsial 2 itu sampai 359 miliar. Itu uang yang tidak sedikit, sehingga benar-benar Pak PLT Gubernur ini merapikan seluruh proses. Jadi dari sisi tadi, dari sisi kewajiban-kewajiban, kemudian diselesaikan, disuruh terlibat inspektorat di dalam semua proses, bahwa ini merupakan haknya orang dan wajar untuk dibayar. Jangan sampai dibayarkan juga ternyata tidak harus dibayarkan. Misalnya, ini kasus misalnya, ada salah satu kerjaan, ternyata pas dicek fisik, oh ternyata barangnya nggak ada, dokumennya aman. Itu kan bahaya secara hukum. Nah ini Pak Andalan ini, Pak PLT Gubernur sangat hati-hati sekali. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman, jangan sampai terjadi hal-hal itu. Yang kedua, kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa ditegaskan, jangan ada yang main-main proyek sama sekali. Tidak boleh ada yang main proyek. Nah, di dalam proses lelang, kalau semua proses administrasi teknis itu sudah memenuhi persyaratan, misalnya proses tender untuk manajemen konstruksi di Stadion Matuangi yang berproses di lelang, seluruh administrasinya tuntas, yang terakhir itu dibuka adalah harga. Dan harga itu harus benar-benar dibuka secara bersamaan, dan tidak boleh ada satupun dari tim-tim Pokja itu yang ikut main ngatur supaya ada pemenang tertentu dari kontraktor yang ikut bidding itu. Dan kita melihat alhamdulillah ini dengan penegasan yang diberikan, tanda kutip, beliau sangat menjaga hati-hati, jangan sampai ada yang main mata dan main-main untuk mendapatkan secuil rupiah di dalam seluruh proses itu. Saya ingin sih jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan. Ini sirikna Sulawesi Selatan. Cukup kejadian kemarin jangan terulang, dan jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini yang beliau sangat tegaskan. Luar biasa. Ini penegasan yang menurut saya kita harus apresiasi, bahwa pengalaman kita kemarin adalah guru yang terbaik. Jangan terulang pada siapapun menurut saya. Ya, tidak hanya di provinsi, tetapi ya kabupaten kota lah, untuk belajar dari hal seperti itu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Pemirsa Rayaku TV dimanapun Anda berada, kembali kita bersama di Matoanging Nasi Mungkini Part 2. Nah sekarang menarik karena ada senior saya, kakak saya, suhu saya, Pak Aidil. Ini sudah dianggarkan sebenarnya dan ini sudah ada di DPA 1,2 triliun lebih. Itu jumlah yang sangat besar menurut saya. Nah, seperti apa sih pembahasannya bisa kita tahu Kak, dan dananya dari mana sih? Jadi yang pertama soal komitmen baik itu DPRD Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bahwa kita punya komitmen yang kuat untuk melanjutkan pembangunan Stadion Matoanging. Baik, saya stressing pemirsa, Pemprov dan DPRD Sumsel punya komitmen besar untuk kemudian melanjutkan pembangunan Matoanging. Bukan hanya dibongkar, tetapi DPA-nya sudah jelas, anggarannya ini dibahas secara, bahkan sudah jalan prosesnya ya. Tendernya apa sih Mbak? Lanjut Kakak. Untuk membuktikan itu, baik, Stadion Matoanging itu masuk di RPJMD kita baik, sebagai sebuah proyek strategis. luar biasa. Kata-kata proyek strategis saya kira proyek yang tidak harus dilakukan kan, saya kira seperti begitu. Kemudian yang kedua, bukti komitmen itu Stadion Matoanging itu masuk di DPA kita. Baik. Itu dengan jumlah anggaran kurang lebih 1,2 triliun. Nah, anggaran ini diharapkan bersumber dari dana pinjaman pemerintah dalam hal PEN, ini PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Kira-kira seperti begitu. Nah, tentu tadi disampaikan oleh Pak Aryadi bahwa ada beberapa persoalan-persoalan krusial yang sementara dihadapi dan akan diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tetapi saya kira apapun itu tidak bisa menggeser rencana awal kita untuk bagaimana menyelesaikan pembangunan Stadion Matoanging. Baik, apapun yang terjadi. Apapun itu. Baik. Saya kira kita akan bicarakan langkah-langkah selanjutnya yang bisa menjadi opsi untuk bagaimana melanjutkan pembangunan Stadion Matoanging. Karena begini, kalau kita berharap dari PEN misalnya ya, tentu ada sedikit persoalan di situ. Ya. Persoalannya karena dulu 0%. Ya, ketika di awal suku bunga yang diberikan itu 0%. Baik. Kemudian berjalan waktu di bulan April kemarin ada surat dari dari Menteri Keuangan yang menyarankan kalau pinjaman di atas 8 tahun itu suku bunganya kurang lebih 5,59%. 6% lah gitu ya, kira-kira. Ya. Jangan juga bulat karena banyak yang pun bulat aja banyak seperti begitu. Nah, kalau itu dianggap akan mengganggu postur kita nantinya, Pak Ria, tentu harus ada opsi lain. Ya. Tetapi prinsip dasarnya saya kira Pak Subhan, apapun caranya, bagaimanapun caranya, Stadion Matoanging itu harus dilanjutkan, Pak. Baik, ini penegasan sekali lagi. Apapun caranya, apapun yang terjadi, pokoknya pembangunan Stadion Matoanging dilanjutkan. Walaupun itu harus dicarikan solusi lain. Dan saya kira dari sisi DPRD, dari sisi juga saya kira pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak ada urusan tawar-menawar ini kalau Stadion Matoanging, Pak. Baik. Iya, seperti begitu. Baik, ini kita gembira. Terutama supporter, tidak ada tawar-menawar soal Stadion Matoanging. Ini wakil kita dan dari Pemprov mewakili. Katakanlah maksudnya kalau ada sesuatu yang harus dikompromikan begitu ya. Baik. Seperti yang di awal kita bicara tadi, misalnya karena di situ menurut RT RW Kota Makassar itu RTH
dibicarakan lagi bagaimana caranya supaya RPH tidak terganggu. Ya, benar. Tetapi tetap ada Stadion Matuangin di situ. Betul, betul. Misalnya harus menurunkan kapasitas penonton dari 40.000 ke 15.000. Kemudian teman-teman supporter meminta 20.000, kita ikut seperti itu. Pemerintah provinsi saya kira dalam hal ini dan juga kami di DPR tidak ada masalah untuk itu. Baik. Yang penting komitmen awal kita bagaimana bisa membangun Stadion Matuangin, bagaimana bisa kita menghadirkan sebuah stadion yang representatif, bagaimana teman-teman pemain bisa bermain dengan baik, dan bagaimana supporter bisa nyaman menjadi supporter. Sama menarik diskusi kita, tapi kita tahan dulu. Saya kira itu komitmen kami, Pak. Kita tunggu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, pembahasan kita makin menarik terkait dengan Matuangin Nasib mungkin ini part 2. Pak Haryadi Ansal, hampir-hampir saya boleh simpulkan bahwa ada jalan keluar soal keinginan 20.000, supporter mau 20.000, Pemkot juga naik dari 15.000 ke 20.000. Kemudian Pak Aidir tadi, Kakandaku ngomong kita bisa diskusikan semua dan semua bisa. Kak Haidar bisa menerima itu. Yang jelas kita mau duduk bersama ya Kak Haidar ya. Nah, yang menjadi persoalan dari Pemprov, dari 40.000 kan desainnya turun ke 20.000. Berarti ada perubahan desain dong. Pak Haryadi, silakan. Jadi saya mungkin tarik mundur dulu. Ini rencana awal stadion sebenarnya awalnya tahun lalu itu bahkan sudah dianggarkan hanya renovasi yang ada, tidak dibongkar. Dengan anggaran 200 miliar. Tapi dalam perkembangan kan ada masukan. Artinya pemerintah ini kan mau duduk bersama, mau mendengar. Bagaimana kalau sekalian, kan Presiden pengen ada stadion di Makassar. Kalau Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia, ada tuh tuan rumahnya di Makassar. Nah, muncullah ide ini jadi 40.000 kapasitas sesuai standar FIFA. Ya. Padahal tadi awalnya ini kan cuma standar AFC yang disiapkan kan 15.000 naik 20.000. Nah, ini hanya diperbaiki saja. Tapi kalau naik untuk jadi tuan rumah Piala Dunia tentu kapasitas sampai standarnya FIFA 40.000 gitu. Jadi pemerintah sebenarnya sangat mungkin mendengar. Nah, dalam hal ini akibatnya berefeklah berubah perencanaan awal. Dilakukanlah proses semua tahapan lelang, termasuk lelang untuk DED yang 40.000. Jadi kalau turun semua bisa dilakukan. Jadi sangat mungkin tidak ada persoalan. Jadi intinya pemerintah sebenarnya sangat terbuka. Ya, cari titik temu. Pemerintah Makassar misalnya menginginkan. Ini misalnya pemerintah Makassar menginginkan karena di dokumen tertulis ini kan sekarang kan semua dokumennya kan izinnya dari Makassar nih. Ya, izinnya dari Makassar, amdal lalinnya dari Makassar, amdalnya dari Makassar. Ini izinnya semua sudah clear yang 40.000. Kalaupun misalnya Pak Wali minta ayolah turun sajalah 20.000 karena misalnya menurut hitung-hitungan beliau nanti akan macet macam-macam kalau sampai 40.000. Saya rasa semua bisa diselesaikan. Pak Wali bisa duduk bersama dan saya rasa Pak Wali dekat dengan Pak PLT Gubernur, itu semua bisa dibicarakan. Jadi kalau hanya turun dari DED yang ada, saya rasa konsultan pun itu sangat mungkin untuk hanya merubah DED itu diturunkan menjadi 20.000 kalau itu memang disepakati bersama ya. Nah, ini yang pertama. Jadi keinginan dulu bersama dulu, kesepakaman. Yang pasti untuk saat ini Pak PLT Gubernur itu konsen di awal ini sekarang ini menyelesaikan yang pokok. Tadi yang saya sampaikan sangat banyak permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Sementara pembangunan stadion ini kan di APBD itu sumbernya dari PEN. Nah, PEN yang sekarang ini masuk, yang uang yang proses itu tahap pertama itu bunganya 0%. Ya, bunga 0% itu sudah diterima, hanya kan belum selesai nih. Efeknya kan salah satunya uang nggak masuk, sekarang banyak utang ke kontraktor untuk pembangunan fisik lebih 300 miliar itu. Nah,
Inilah yang sekarang lagi dituntaskan oleh pemerintah supaya pembangunan tetap jalan, tapi APBD tidak terbebani dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, sementara stadion kita ini kan memang dibicarakannya itu adalah di awal kemarin itu PEN, sumbernya dari pinjaman untuk pemulihan ekonomi nasional. Sekarang ini ternyata naik 6%. Baik. Tapi yang pasti ya kita tentu nanti dengan kesepahaman, saya rasa tim anggaran pemerintah daerah TAPD akan duduk bersama dengan DPR tentunya, apalagi DPR tadi Pak Kak Haidar sudah sampaikan kita punya komitmen kalau yang baik kenapa tidak untuk dibicarakan ya. Jadi saya rasa semua bisa dibicarakan, duduk kembali bersama, cari solusi itu. Baik. Ya. Dan PLT Gubernur saya rasa insya Allah beliau sangat komitmen, bisa diajak bicara lah. Ya. Beliau sangat terbuka. Yang penting semua diselesaikan sesuai dengan koridor, jangan ada sekali-sekali masalah hukum, dan jangan bebani rakyat. Luar biasa ya. Pemirsa, saya mau tegaskan, solusinya sebenarnya sudah ada. Tinggal duduk bersama untuk kemudian disepakati apa yang terbaik. Kalau saya lihat niat tulus dari wakil rakyat kita, Haidar Majid, Kakandaku ini, itu luar biasa. Apapun yang terjadi kita harus tetap bangun. Kemudian dari Kak Arya Arsal juga tegas bahwa kalau maunya Pemkot Makassar begini, kita ikut. Yang jelas jangan menabrak koridor hukum. Kita belajar dari kasus kemarin. Pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa Reaksi TV dimanapun Anda berada, kembali di Matuangeng dan Sipuk ini part 2. Dan Kak Haidar, ini menarik karena nawaitunya, niatnya sudah sama-sama mau. Nah, tapi kan seperti ini pengen gimana sih sebenarnya realnya ini persoalan. Nah, saya butuh kakandaku, seniorku, apa yang harus dilakukan supaya ini benar-benar clear bahwa ini memang akan dibangun, caranya seperti ini, dan ayo apa yang harus dilakukan dengan misalkan dengan Pemkot Makassar. Ya. Tabeka. Saya ulangi prinsip dasarnya ini Pak Suman ya. Baik. Bahwa kami di DPR, khususnya saya, karena saya yang bicara ini maksudnya. Baik. Khususnya saya punya komitmen yang kuat untuk bagaimana melanjutkan pembangunan Stadion Matuangeng. Itu prinsip dasarnya. Baik. Oke. Saya juga saya dengar juga persis sama yang disampaikan oleh Pak Arya tadi. Hanya saja memang kita butuh cara yang akurat begitu, Baik. supaya pembangunan ini bisa terlaksana dengan baik. Right. Nah, tadi kan di awal kita bicara bahwa DPA itu yang dimaksud itu kita berharap dari dana pinjaman pemerintah dalam hal ini PEN. Baik. Baik. Nah, tetapi dalam perjalanannya PEN ini mengalami sedikit perubahan Baik. dari suku bunga 0% Ya. menjadi 6,19 kalau 8 tahun Baik. pinjamannya. Pak Haidar, saya tanyakan dulu kapan sih sebenarnya surat Menteri Keuangan ini supaya publik tahu? Bulan April. Bulan April. Jadi surat dari Menteri Keuangan itu dari Kementerian Keuangan itu Baik. di bulan April. April. Ya. 2021. 2021. Ini sebenarnya baru kayak sementara diputuskan di Januari kan bahwa Ya. di APBD kan dia. Berarti kan dengan perubahan seperti itu mesti dipikirkan dulu. Baik. Efeknya ke depan gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya ini Pak Subhannya. Baik. Kalau misalnya agak berat kita mengambil jalur itu, tentu kan mesti ada opsi yang kita pikirkan Pak. Baik. Yang pasti bahwa tidak bisa pembangunan ini harus dilaksanakan. Baik, saya potong dulu, saya Iya. pertegas. Teman-teman supporter atau masyarakat Makassar khususnya yang pecinta PSM, karena tadi Pak Haidar Majid sebutkan bahwa Matuangeng tidak bisa dipisahkan PSM tidak bisa dipisahkan dari Matuangeng. Matuangeng. Jadi
penegasannya ini saya pertegas bahwa tetap akan dilakukan apapun caranya. Ini dipertegas. Baik Kak, silakan. Mengenai opsi itu, jadi opsi pertama kita masih tetap bicara tentang PEN ini. Baik. Kemudian opsi kedua bisa juga kita menggunakan APBD murni, Pak Arya. Ya. APBD murni. Cuman memang karena kalau misalnya menggunakan APBD murni, hampir pasti tidak mungkin kita anggarkan sekaligus 1,2 triliun. Baik. Kira-kira begitu. Ini bertahap ya. Dia akan bertahap seperti begitu. Jadi ya misalnya tahun ini 300 miliar, dan tahun depannya. Jadi kurang lebih mungkin kita akan menganggarkan sekitar kurang lebih 3 tahun, Ya. 2 atau 3 tahun. Baik. Itu opsi lain. Ini mesti butuh sedikit stamina kesabaran dari kita semua, kira-kira begitu ya. Baik. Karena kalau misalnya kita bicara PEN itu, durasi waktu pembangunannya itu hanya kurang lebih 18 bulan. Baik. Kira-kira begitu Pak. Tapi dana pinjaman loh kalau Ya, itu. kalau kita menggunakan APBD murni, kira-kira seperti begitu. Atau bisa juga opsi yang lainnya adalah bekerja sama dengan pihak ketiga, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, opsi-opsi ini bermuara ke satu tempat, Pak. Bagaimana pembangunan Stadion Matuangin tetap dilanjutkan? Baik. Kira seperti begitu. Baik. Itu tadi opsi-opsi saja. Nah, nantilah saya kira secepat-cepatnya pemerintah provinsi juga teman-teman di DPR membicarakan ini, kira-kira opsi mana yang bisa kita tempuh ini. Apakah kita akan mengambil opsi pertama dengan risiko kita dikenakan bunga 6%, atau kita mengambil opsi kedua dengan risiko mungkin durasi waktu yang dibutuhkan untuk membangun ini sedikit lebih panjang. Dan itu butuh kesabaran kita semua, kesabaran masyarakat secara keseluruhan, juga terkhusus kepada kesabaran teman-teman supporter. Kemudian opsi ketiga, kita misalnya melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Tentu konsekuensinya adalah ada bisnis di situ, bisnis orientednya ada. Seperti begitu. Benar. Nah, opsi-opsi ini saya kira harus dibicarakan dengan baik. Duduk bersama kembali. Sekali lagi, apa yang tidak bisa kita lakukan kalau kita bicara dengan baik. Baik. Kira seperti itu. Ya, ini diskusi sangat menarik loh. Walaupun bulan puasa ini justru berkah, supaya pertanyaan selama ini gimana nasib Matuangin ini sebenarnya sudah ada beberapa opsi yang ditawarkan, dan menurut saya niatnya dulu, komitmennya dulu, DPRD Sulsel dan Pemprov Sulsel sudah berkomitmen, tidak ada tawar-menawar, pembangunan Matuangin harus dilanjutkan. Aryadi, tahan dulu sedikit, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, kita kembali di Matuangin Nasib mungkin ini part 2, dan kita langsung ke Pak Aryadi. Gimana sih sebenarnya dana PEN itu Pak Aryadi Arsad? Ya, jadi dana PEN ini kan sebenarnya program pemerintah untuk pemulihan ekonomi secara nasional. Di tahap yang kemarin sudah cair itu masih bunganya 0%. Nah, itu tidak boleh digunakan 1 sen pun untuk kegiatan lain di luar yang sudah disepakati. Jadi misalnya ada, kemarin semuanya larinya ke infrastruktur. Dan itu dana PEN itu larinya ke infrastruktur semua, termasuk ruas-ruas jalan di beberapa ruas di Sulawesi Selatan, termasuk di CPI, dan salah satunya misalnya untuk manajemen konstruksi untuk di Stadion Matuangin misalnya. Nah, ini khusus di Stadion Matuangin diperjelas dulu, kan ada pendapat, ada beberapa teman-teman supporter sampaikan, kenapa kan tidak dibangun, ada dananya. Nah, Pak Aryadi, kita jelaskan dulu supaya semua tahu seperti apa sih sebenarnya. PEN yang sudah cair, ini untuk PEN Stadion Matuangin untuk pembangunan fisik itu belum cair. Sampai sekarang, karena ini kan harus cairnya setelah memasuki tahapan proses pekerjaan fisik. Nah, saya stressing dulu, teman-teman supporter, saya mau sampaikan dana PEN yang mau digunakan membangun Stadion Matuangin itu sampai sekarang belum cair. Jadi baru direncanakan untuk kemudian menggunakan dana itu. Jadi
supaya tidak ribut ini persoalan, tidak kemana-mana, kita dengarkan Pak Aryadi Ansal dulu. Nilai yang diasumsikan kan dipinjam itu ke sekitar 1,2 triliun kurang lebih. Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Kakak Haidar. Ternyata belakangan di bulan April ini pemberitahuan Menteri Keuangan itu sudah berbunga kalau kita pinjam sebesar 6%. Nah, inilah yang menjadi tentu kita harus pertimbangkan karena akan membebani APBD kalau kita ngutang PEN dengan ada beban bunga yang pasti nanti rakyat yang akan dirugikan. Nah, kita tentu akan mempertimbangkan ini semua dengan duduk bersama cari solusi itu. Kalau mengharapkan PEN sekarang kemarin yang lalu saja kita ngutang masa Pak Syahrul ya, dulu kita ngutang itu 500 miliar. Itu kan cukup panjang waktunya dengan itu bunga hanya 3%. Itu saja kita cukup hati-hati karena membebani APBD. Apalagi kalau ini dengan 1,2 triliun itu bunga 6%. Sebelumnya kita sudah ada utang 1,2 triliun tanpa bunga. Artinya kurang lebih 2,5 triliun total pokok, 1,2 triliun yang punya bunga 6% tentu akan berat membebani APBD. Dan saya rasa teman-teman di DPR dengan TAPD dan saya rasa teman-teman supporter, rakyat semua juga akan memikirkan jangan sampai semua ini beban utang loh. Beban utang nanti kan terbebani pembangunan itu. Tapi dalam konteks pembangunan Stadion Matuanging ini kan banyak cara untuk pembangunannya. Sepanjang kita duduk bersama, itu banyak sumber-sumber pembangunan. Bahkan tidak membebani APBD pun itu sangat mungkin dilakukan. Seperti yang dijelaskan Pak. Ya seperti tadi Kak Haidar sudah sampaikan, yang tadi tahun lalu saja sudah digelontorkan anggaran 200 miliar. Itu sudah, dan itu mungkin dilakukan. Dulu bangun Stadion Barombong, tadinya kan dari APBN dijanjikan. Ternyata itu apa yang dijanjikan APBN kan nggak cair. Akhirnya kan dari APBD provinsi masuk. Kita bangun kawasan beberapa kawasan di sini semua APBD murni. Jadi sangat mungkin dilakukan. Nah, yang tidak menggunakan APBD misalnya yang kelihatan itu yang lalu itu pembangunan Hotel Rindra. Itu Hotel Rindra itu bangun guna serah konsepnya. Dibangun oleh pihak ketiga. APBD tidak masuk sama sekali, asetnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, cuma memang diserahkannya lama ini. Kurang lebih 30 tahun baru diserahkan ke pemerintah provinsi. Hanya bagi hasil dari keuntungan itu ada distorkan ke pemerintah provinsi. Yang direncanakan Twin Tower itu juga kan pola kayak gitu. Turnkey istilahnya. Jadi pihak ketiga membangun, nanti di dalam pembangunan ada sebagian dimanfaatkan oleh pemerintah, ya kemudian mereka mengembalikan nanti dalam jangka waktu tertentu. Jadi semua saya rasa kalau duduk bersama, pertama stadion kapasitasnya berapa besar, kemudian bagaimana menjaga ya tadi AMDAL Lalin yang disampaikan, kesesuaian dengan RT RW, kemudian keinginan pemerintah Kota Makassar dengan provinsi, dan termasuk penganggaran kan banyak sumber, termasuk dari pemerintah pusat pun bisa dalam bentuk misalnya bantuan keuangan ya, kalau sifatnya bantuan keuangan. Dan kalau kita sudah sepakat, ya saya rasa ini tinggal dikembalikan, duduk bersama, bicarakan, apalagi ini menjadi komitmen bersama lah saya rasa, karena sudah di APBD itu artinya komitmen. Harus. APBD ini kan perda, ya peraturan daerah ya yang sudah mengikat pemerintah itu, dan itu janji kepada masyarakat. Dan satu sudah masuk di dalam RPJMD, ya di revisi terakhir kemarin itu ada di RPJMD untuk pembangunan Stadion Matuanging. Jadi saya rasa ini sangat mungkin semua dilakukan. Kalau saya secara pribadi melihat, kalau menggunakan PEN saya rasa janganlah, karena beban ya. Kalau saya ini pendapat pribadi ini. Ya, jangan bebani rakyat dengan pinjaman yang punya bunga cukup besar, karena akan mengganggu pembangunan yang lainnya. Gunakanlah opsi-opsi lain, dan saya rasa silakan duduk bersama kembali, bicarakan, dan itu bisa dilakukan sesegera mungkin.
Baik, luar biasa saya pikir penjelasan dari Pak Aryadi Ansal. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Semakin menarik pembahasan kita terkait dengan Matoangin Nasib, mungkin ini part 2. Mohon karena waktu juga, saya beri kesempatan ke Kakandaku, Kak Haidar, untuk kemudian closing speech. Apa harapan Kak Tabet? Yang pertama, di awal saya sudah sampaikan bahwa ini adalah obsesi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan insya Allah menjadi obsesi kita semua. Kita mau ada sebuah stadion di Kota Makassar ini yang representatif, yang layak untuk dijadikan tempat bertanding, layak dijadikan untuk home base bagi PSM, dan layak dijadikan tempat menonton yang baik bagi teman-teman supporter. Dan saya kira insya Allah tempatnya itu di Stadion Matoangin. Kemudian yang kedua, insya Allah saya mengulang kembali bahwa teman-teman di DPR juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan punya komitmen yang kuat untuk membangun Stadion Matoangin. Terbukti bahwa pertama, pembangunan Stadion Matoangin itu masuk di RPJMD kita. Baik. Kemudian yang kedua, telah ada di DPA untuk APBD tahun 2021. Nah, tentu saja dalam perjalanannya memang segala sesuatunya pasti dinamis seperti itu. Nah, awalnya kita berharap bahwa DPA yang dimaksud itu bersumber dari bantuan pinjaman pemerintah. Baik. Dalam hal ini PN. Tetapi belakangan ada surat dari Kementerian Keuangan bahwa PN itu berkonsekuensi ada bunga 6,19%. Nah, tentu saja ini kan sebuah opsi. Bisa juga kita menempuh opsi-opsi lain sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Aryadi tadi. Juga hal-hal lain saya kira yang menyangkut persoalan-persoalan teknis, apakah itu kapasitasnya 40.000, apakah itu kapasitasnya 15.000, apakah itu kapasitasnya 20.000 sebagaimana yang disampaikan oleh teman-teman supporter juga di tempat ini yang saya ikuti dari perbincangan di Rakyat TV itu. Saya menganggap bahwa segala sesuatunya bisa kita bicarakan dengan baik selama kita punya tujuan yang sama, bagaimana pembangunan Stadion Matoangin itu tetap harus berjalan dan dilanjutkan. Luar biasa, luar biasa. Dan insya Allah saya beserta teman-teman di DPR juga Pak Aryadi yang mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, insya Allah punya komitmen yang kuat. Saya ulang-ulangi ini supaya tidak timbul mispersepsi di antara kita bahwa kenapa sudah dibongkar karena belum ada. Baik. Penting saya sampaikan kepada kita semua bahwa tahapan dari pembangunan ini sementara berjalan. Kemarin sudah ada untuk lelang manajemen konstruksi. Itu sudah berjalan seperti begitu. Artinya insya Allah tahapan-tahapan ini berjalan, dan saya ulangi sekali lagi, insya Allah saya beserta teman-teman di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga teman-teman di pemerintah provinsi akan berusaha sekuat-kuatnya supaya pembangunan Stadion Matoangin yang kita cintai bersama terus kita lanjutkan, dan insya Allah menjadi sebuah stadion representatif di Kota Makassar yang kita cintai. Baik, ini secara khusus saya kasih applause nih lah buat penegasan seperti ini supaya teman-teman supporter paham bahwa besar sekali komitmen baik dari DPRD sebagai wakil rakyat maupun pemerintah provinsi. Aryadi, closing speech, apa yang mau disampaikan kepada rekan-rekan supporter, pemirsa Rakyatku TV, Kakak Subhan, Kak Haidar. Satu yang kami harapkan adalah doa dari semuanya. Baik. Apalagi ini bulan yang berkah, bulan mulia. Mudah-mudahan pemerintahan Pak Sudirman Sulaiman saat ini sebagai PLT Gubernur bisa berjalan dengan baik, melaksanakan tugas yang demikian berat. Termasuk salah satu agenda yang diharapkan oleh supporter, bahwa stadion ini bagaimana bisa terwujud tentunya.
Yang pasti komitmen beliau, pemerintahan ini pemerintah yang bersih dan melayani sebagaimana visi yang sudah disampaikan. Berjalan dengan baik, pemerintahan bersih, jangan sampai ada permasalahan hukum yang terjadi, dan melayani semua kepentingan masyarakat. Kemudian pemerintahan yang benar-benar membuka akses kepada seluruh masyarakat, termasuk akses daerah-daerah terpencil yang sekarang ini ternyata masih banyak membutuhkan urun tangan pemerintah untuk terlibat langsung di sana. Kami sangat berharap mudah-mudahan dengan doa ini semua kita bisa, tadi komitmen sudah disampaikan dan pemerintah tentu berkomitmen apa yang sudah tercantum di RPJMD itu merupakan janji politik kepada masyarakat, dan ini akan diperjuangkan bersama bahwa kalau misalnya sumber dana yang saat ini diasumsikan berasal dari pinjaman itu tidak memungkinkan, tentu pemerintah bersama dengan DPR akan mencari upaya-upaya lain supaya pembangunan ini tetap bisa berjalan dengan baik. Luar biasa, kita kasih aplaus buat Pak Arya. Pemirsa, saya mau sampaikan bahwa kenapa sampai ngetuangin ada part 1, part 2-nya. Karena ini prosesnya berlanjut, maka kita juga akan lanjutkan ini seperti apa pengawalan supaya Ngetangin kita yang kita cintai ini bisa betul-betul terrealisasi seperti keinginan teman-teman Suparta dan masyarakat Makassar pada khususnya. Saya Suman Yusuf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.